hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Saudara Agung Setiawan Perdana Putra selaku Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati, Saudara Rayhan Amar selaku Koordinator Fakultas PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati, kakak-kakak perwakilan Steering Komite, Koordinator Lapangan, Penegak Kedisiplinan, Tim Advokasi, Mahkamah, serta teman-teman panitia sekalian. Dan yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022 yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Perkenalkan, saya Riana Misa Putri. Dan saya Yusuf Aditya Chandra selaku Master of Ceremony, Technical Meeting dan Temu Perdana PKKMB FT UNY 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membacakan susunan acara pada kegiatan TMTP hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, pengenalan PKKMB FT UNY beserta komponennya. Keempat, pembacaan tata tertib dan kontrak belajar. Kelima, pengenalan Kapita Selekta dan SDP. Keenam, penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Menuju acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua BEM FT UNY 2022 kepada Saudara Agung Setiawan Perdana Putra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan PKKMB FT UNY tahun 2022 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Teman-teman semuanya, sebelumnya di sini perkenalkan saya Agung Setiawan Perdana Putra selaku Ketua BEM FT UNY tahun 2022 dengan bangga menyambut teman-teman mahasiswa baru tahun 2022 menjadi bagian dan juga menjadi keluarga besar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Teman-teman semuanya, dalam kegiatan PKKMB ini merupakan salah satu pintu gerbang awal dari teman-teman bisa mengenal apa itu Fakultas Teknik, gimana kegiatan perkuliahan, dan apa itu seorang mahasiswa. Ketika kita lihat, mahasiswa mungkin bisa hanya sebatas nama yang berbeda dari siswa dan juga mahasiswa. Akan tetapi, mahasiswa memiliki berbagai macam kewajiban dan juga memiliki berbagai macam sifat dan juga karakteristik yang harus teman-teman miliki. Sebagai seorang mahasiswa, salah satu contoh kewajiban yang harus dimiliki dan juga sifat yang harus kita miliki yaitu adalah agent of change, agen perubahan atau sosial, terus selanjutnya juga ada social control dan masih banyak lagi. Mungkin ketika kita berbicara mengenai agent of change, di sini teman-teman semua bakal dilatih gimana caranya teman-teman bisa menjadi agent of change, bisa membuat suatu perubahan yang cukup besar untuk bangsa kita tercinta. Dan selanjutnya, selain kita juga bisa membuat suatu perubahan yang cukup baik untuk bangsa kita tercinta, teman-teman juga harus bisa mengontrol kemasyarakatan yang ada di negara kita juga. Dan selain itu, teman-teman di sini juga memiliki banyak sekali macam kultur yang harus dipelajari teman-teman semuanya, dan di sini juga memiliki banyak budaya, kultur, dan juga kebiasaan dari teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik yang sudah. Dan ketika kita berbicara mengenai Fakultas Teknik, kita akan pasti tak lupa mengingat yang namanya Raja Wali, karena Fakultas Teknik terkenal dengan Fakultas Raja Wali atau Fakultas Jawara, Raja Wali Utara, di mana Raja Wali Utara yang dimaksud adalah Raja Wali sebagai
salah satu simbol dari teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik, dan utara adalah posisi di mana kampus kita atau fakultas kita berada di paling utara dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan selanjutnya ketika kita berbicara terkait dengan kultur-kultur yang ada di Fakultas Teknik, kita nanti pasti bakal berbicara mengenai apa itu mahasiswa Teknika Jawara dan masih banyak lagi. Nah, harapannya di sini teman-teman bisa mempelajari berbagai macam hal yang sekiranya bisa teman-teman gunakan untuk bekal nanti teman-teman ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Dan di sini juga merupakan salah satu tempat buat teman-teman bisa mengubah atau ibaratnya membiasakan diri yang awalnya dari teman-teman, kebiasaan teman-teman menjadi seorang siswa, dirubah secara perlahan untuk membiasakan diri menjadi seorang mahasiswa. Nah, selain itu, di sini saya berharap teman-teman juga bisa memberikan banyak sekali manfaat, banyak ide, dan juga prestasi teman-teman untuk fakultas kita tercinta. Dan selain itu, saya berharap teman-teman bisa menjaga nama baik Fakultas Teknik Jawara yang sudah baik sampai saat ini, kalau bisa kita tingkatkan bersama-sama. Layaknya sang Raja Wali yang dia itu tak kenal takut, tak gentar ketika menghadapi badai. Ketika Raja Wali itu terbang tinggi, teman-teman juga harus memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Karena di sini bukan tempat untuk teman-teman banyak mengeluh, teman-teman bermanja-manja, karena Fakultas Teknik merupakan fakultas yang memiliki suatu ketegasan, memiliki suatu naluri yang sangat bagus untuk mencari peluang-peluang yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat teman-teman Teknika Muda Kampus Jawara. Semoga teman-teman bisa nyaman di kampus kita tercinta, di Fakultas Teknik kita tercinta, dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dari teman-teman semuanya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Agung Setiawan Perdana Putra atas sambutan yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi bahan penyemangat dan motivasi kita ke depannya. Acara yang ketiga yaitu pengenalan PKKMB FTUNY dan komponen PKKMB FTUNY 2022. Pertama, pengenalan PKKMB serta Organizing Committee PKKMB FTUNY 2022 yang akan disampaikan oleh Koordinator Fakultas PKKMB FTUNY 2022 kepada Saudara Raihan Amar. Kami persilakan. Hidup mahasiswa, salam teknika. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Raihan Amar sebagai Koordinator Fakultas PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang dan selamat bergabung teman-teman mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Di sini saya sebagai koordinator PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta akan membahas terkait Organizing Committee atau biasa disebut dengan OC. Baik, alat kelengkapan daripada OC sendiri terbagi menjadi dua, yaitu panitia inti dan sisi yang lainnya. Kami sebutkan panitia intinya. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu koordinator fakultas yang memiliki fungsi untuk berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal serta memimpin rapat dan forum. Kemudian yang kedua adalah sekretaris. Sekretaris memiliki fungsi untuk membuat proposal, membuat surat terkait PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022 serta menggantikan saya ketika berhalangan hadir. Kemudian selanjutnya adalah bendahara. Bendahara sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mendata dana yang dibutuhkan terkait kegiatan PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta serta merekap ulang terkait dana tersebut. Kemudian selanjutnya adalah
koordinator pemandu umum atau bisa disebut dengan KPU, yaitu sebuah SI atau seksi yang dimana mereka akan menaungi atau merangkul daripada setiap pemandu, yaitu pemandu kreasi, PSDP, dan operasional. Kemudian selanjutnya kami akan menjelaskan terkait seksi-seksi yang lain. Yang pertama adalah seksi acara, yaitu di sini mereka akan mengkonsepkan serta menjabarkan terkait acara tersebut seperti apa. Yang selanjutnya yaitu seksi kesekretariatan atau biasa disebut dengan KSK. Baik, mereka di sini akan mendata terkait data maba, terkait data panitia dan sebagainya yang berhubungan dengan data. Mereka akan mendata terkait hal tersebut dan merekapnya dalam suatu file. Kemudian yang selanjutnya adalah seksi hubungan masyarakat atau biasa disebut atau disingkat dengan humas. Jadi mereka memiliki tugas dan fungsi untuk mengantarkan terkait undangan dan memastikan terkait TOR itu tersampaikan kepada pembicara atau yang mengisinya. Kemudian yang selanjutnya adalah seksi sponsorship. Jadi di sini sponsorship yaitu menghimpun dana dari pihak eksternal atau istilahnya mencari dana di luar kampus ini, yang kemudian mereka akan menawarkan terkait apa saja yang ditawarkan daripada kegiatan ini, yaitu PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu adalah PSDP atau kepanjangannya adalah pengembangan sumber daya pemandu. Jadi di sini seksi PSDP ini mentoring terkait pemandu tersebut, baik itu operasional, kreasi, maupun yang lainnya ya, terkait pemandu. Jadi mereka akan mentoring serta mengembangkan sumber daya daripada pemandu itu sendiri. Selanjutnya adalah pemandu kreasi. Nah, di seksi ini kreasi akan menampilkan ataupun melaksanakan terkait jargon, kemudian yel-yel, kemudian koreo dan sebagainya terkait kreativitas daripada PKKMB Fakultas Teknik itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah seksi pemandu operasional. Jadi di sini pemandu operasional akan terlibat dalam setiap penugasan ataupun materi-materi yang akan disampaikan di saat kepemanduan nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah seksi konsumsi. Konsumsi di sini menyediakan setiap acara, memastikan setiap acara ada konsumsinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pertolongan pertama atau biasa disingkat dengan PP. Jadi PP di sini memiliki tugas untuk mengurus dan merawat peserta serta panitia yang sakit. Selanjutnya dari seksi perlengkapan atau bisa disebut dengan perkap. Jadi di sini mereka akan menyediakan terkait perlengkapan setiap acara PKKMB dan berkoordinasi dengan si lain yang membutuhkan terkait hal perlengkapan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah publikasi, dekorasi dan dokumentasi atau biasa disebut dengan PDD. Jadi di sini mereka akan mendokumentasikan terkait setiap kegiatan serta melakukan teknis terkait peliputan daripada kegiatan PKKMB itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah seksi keamanan. Jadi di sini di seksi keamanan mereka akan memastikan terkait keamanan jalannya PKKMB FT/UNY tahun 2022. Kemudian untuk ketentuan mengenai kelengkapan OC itu sendiri memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, syarat untuk menjadi alat kelengkapan OC yaitu mengikuti alur pendaftaran yang diadakan oleh panitia seleksi. Kemudian yang kedua, setiap koordinator seksi dibantu oleh staf. Kemudian yang ketiga, khusus untuk staf pemandu harus mengupayakan memiliki komposisi jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan bahwa kelompok yang dipandu keseluruhan memiliki komposisi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, tugas daripada organizing committee ini atau disebut dengan OC ini adalah untuk melaksanakan konsep kegiatan PKKMB FT/UNY. OC sendiri atau organizing committee ini memiliki banyak kewajiban, yaitu yang pertama
melaksanakan PKKMB FTUNY. Yang kedua, membuat dan mengeluarkan kebijakan terkait teknis pelaksanaan kegiatan serta berkonsultasi dengan SC dan penanggung jawab. Ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan PKKMB FTUNY kepada penanggung jawab. Kemudian keempat, bersama SC menyusun konsep kegiatan PKKMB FTUNY dengan mempertimbangkan penanggung jawab. Kemudian yang kelima, mematuhi tata tertib yang berlaku pada PKKMB FTUNY. Hak. Jadi organizing committee memiliki hak terkait PKKMB FTUNY itu sendiri. Yang pertama, mendapatkan surat tugas dari dekan. Yang kedua, mendapatkan buku pedoman konsep kegiatan atau biasa disebut dengan PKK. Kemudian yang ketiga, meminta dihadapkan kepada SC apabila terjadi konflik antara sesama OC dan komponen PKKMB FTUNY lainnya. Kemudian yang keempat, melakukan pembelaan diri atas pelanggaran terhadap peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik dan mendapatkan bantuan hukum apabila dihadapkan di dalam persidangan pengadilan. Masa kerja dari OC itu sendiri adalah sejak terpilih sebagai OC PKKMB FTUNY dan berakhir bersama-sama alat kelengkapan PKKMB FTUNY sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih dari kami pelaksana kegiatan. Harapannya teman-teman di sini dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengenal terkait kampus kita, kampus Jawara. Selamat berproses, salam teknika. Terima kasih kepada Saudara Raihan Amar yang telah menyampaikan pengenalan PKKMB serta Organizing Committee PKKMB FTUNY 2022. Selanjutnya, pengenalan Steering Komite PKKMB FTUNY 2022 yang akan disampaikan oleh Ketua Steering Komite kepada Saudari Anissa Putri Rahayu atau yang mewakili, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Rahayu dari Prodi Pendidikan Teknik Boga Angkatan 2020. Di sini saya sebagai Steering Komite mewakili teman-teman Steering Komite atau SC selaku Koordinator Steering Komite PKKMB FTUNY tahun 2022. Di sini saya akan membacakan mengenai Steering Komite PKKMB FTUNY tahun 2022. Dimulai dari ketentuan dari Steering Komite. Yang pertama, Steering Komite merupakan komponen pengurus konsep penyelenggara PKKMB FTUNY bersama dengan OC atau Organis Komite. Lalu, SC PKKMB FTUNY merupakan perwakilan dari pengurus BEM FTUNY dan merupakan panitia pelaksana PKKMB FTUNY tahun sebelumnya. Lalu, SC memberikan pertanggungjawaban kepada penanggung jawab PKKMB FTUNY dari Wakil Dekan 3. Selanjutnya, SC memiliki kewajiban yang pertama, membuat panduan konsep kegiatan atau PKK PKKMB FTUNY. Lalu, SC memberikan penjelasan mengenai konsep kegiatan kepada OC, PK, dan tim advokasi serta mahkamah. Selanjutnya, SC juga mengadakan rapat besar untuk seluruh komponen PKKMB FTUNY tahun 2022. Dan SC sebagai pengarah serta pengawas pelaksanaan PKKMB FTUNY agar berjalan sesuai dengan konsep kegiatan yang sudah direncanakan. Dan SC juga melakukan evaluasi harian atas kinerja OC dalam pelaksanaan persiapan PKKMB FTUNY tahun 2022. Selanjutnya, SC juga membuat laporan pertanggungjawaban atas kinerja OC dalam mengarahkan PKKMB FTUNY kepada penanggung jawab. Lalu, melakukan penyelesaian masalah antara OC, Korlap, dan PK, serta mematuhi peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik tentang PKKMB FTUNY nomor 4. Lalu, SC juga memiliki hak. Yang pertama, SC mendapatkan surat tugas dari dekan. Lalu, SC membuat rancangan tata tertib PKKMB selama tidak bertentangan dengan perfak atau peraturan fakultas tentang PKKMB FTUNY dan diketahui oleh mahkamah. Selanjutnya,
SC berhak juga mendapatkan laporan pertanggungjawaban dari organis komitnya. Dan dalam hal pengambil keputusan, anggota SC memiliki hak suara yang sama, tidak ada yang berbeda. Lalu, SC juga berhak merekomendasikan pembagian OC, PKKMB, FT, UNY bersama-sama. Selanjutnya, untuk wewenang dari SC, yang pertama, membuat rambu-rambu jadwal pelaksanaan PKKMB, FT, UNY. Selanjutnya, menetapkan komponen tambahan yang diperlukan dan sepengetahuan mahkamah dan penanggung jawab PKKMB, FT, UNY. Lalu, membuat peraturan tambahan jika ayat 2 terpenuhi. Untuk masa kerja dari SC sendiri, masa kerja adalah sejak diputuskannya sebagai SC PKKMB FT UNY 2022 dan berakhir bersama-sama alat kelengkapan atau komponen PKKMB FT UNY tahun 2022 bersama-sama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Mungkin untuk penjelasan mengenai Steering Commit atau SC PKKMB FT UNY tahun 2022 bisa dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Anissa Putri Rahayu atau yang mewakili atas penyampaian pengenalan Steering Komite PKKMB FT UNY 2022. Selanjutnya, pengenalan Koordinator Lapangan PKKMB FT UNY 2022 yang akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Lapangan kepada Saudara Figar Lutfian. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teknika Muda, salam Teknika. Izin memperkenalkan diri, saya Fikar Lutfian selaku Ketua Koordinator Lapangan Kegiatan PKKMB FT UNY tahun 2022. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mungkin memberikan suatu informasi mengenai Korlap dalam pelaksanaan PKKMB FT UNY. Ya, pertama, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan ketentuan dari Koordinator Lapangan dalam pelaksanaan PKKMB FT UNY tahun 2022. Ya, Koordinator Lapangan adalah komponen yang memiliki fungsi untuk melakukan pengkondisian dalam jalannya acara PKKMB FT UNY. Dalam pembentukannya, Koordinator Lapangan PKKMB FT UNY ditetapkan melalui keputusan Panitia Seleksi PKKMB FT UNY. Nah, terdapat beberapa persyaratan dalam penentuan Koordinator Lapangan PKKMB FT UNY. Yang pertama merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang minimal angkatan tahun ketiga dan maksimal angkatan tahun keempat, serta mengikuti alur pendaftaran yang telah diadakan oleh panitia seleksi. Kemudian, terdapat beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh Koordinator Lapangan Kegiatan PKKMB FT UNY tahun 2022. Yang pertama, yaitu mengkondisikan jalannya acara PKKMB FT UNY tahun 2022. Kemudian, mematuhi tata tertib yang ada dalam pelaksanaan PKKMB FT UNY tahun 2022. Setelah membicarakan terkait dengan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Koordinator Lapangan PKKMB FT UNY, Koordinator Lapangan PKKMB FT UNY juga memiliki beberapa hak. Yang pertama, mendapatkan surat tugas dari dekan. Kemudian, mendapatkan buku pedoman konsep kegiatan atau sering disebut dengan PKK. 3. Meminta dihadapkan kepada SC apabila terjadi konflik antar sesama koordinator lapangan dan komponen PKKMB FT UNY lainnya. Kemudian, melakukan pembelaan diri atas pelanggaran terhadap peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik. Dan yang terakhir, mendapatkan bantuan hukum apabila dihadapkan dalam persidangan pengadilan. Kemudian, perihal terakhir yang ingin saya sampaikan yakni mengenai masa kerja dari Koordinator Lapangan. Masa kerja dari Koordinator Lapangan yaitu sejak terpilihnya sebagai Koordinator Lapangan PKKMB FT UNY dan berakhir bersama-sama
dengan komponen-komponen PKKMB FTUNY sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan koordinator lapangan. Tetap semangat, mahasiswa baru tahun 2022. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknika. Terima kasih kepada Saudara Figar Lutfian atas penyampaian pengenalan Koordinator Lapangan PKKMB FTUNY 2022. Berikutnya pengenalan penegak kedisiplinan PKKMB FTUNY 2022 yang akan disampaikan oleh Saudara Andi Syahbana selaku Ketua Penegak Kedisiplinan atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Naomi Larasati dari Koordinator Penegak Kedisiplinan atau PK. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu penegak kedisiplinan. Ketentuan dari penegak kedisiplinan sendiri adalah penegak kedisiplinan komponen yang memiliki fungsi memantau dan menegakkan kedisiplinan berdasarkan putusan mahkamah. Pembentukan PKKMB FTUNY ditetapkan melalui keputusan Panitia Seleksi atau Pansel PKKMB FTUNY. Syarat untuk menjadi penegak kedisiplinan PKKMB FTUNY yaitu mahasiswa angkatan minimal angkatan kedua dan maksimal angkatan keempat serta mengikuti alur pendaftaran yang telah ditetapkan. PK memiliki kewajiban pertama, mengawasi dan menegakkan setiap pelanggaran yang berkaitan dengan tata tertib PKKMB FTUNY. Kedua, mematuhi tata tertib yang berlaku pada PKKMB FTUNY. Ketiga, melakukan pembinaan kedisiplinan kepada peserta PKKMB FTUNY. Keempat, melaporkan setiap perkara yang terjadi ke mahkamah selama kegiatan PKKMB berlangsung. Kelima, melakukan koordinasi terkait peraturan PKKMB FTUNY dengan SC dan OC. Hak yang harus didapatkan oleh PK adalah mendapatkan surat tugas dari dekan, mendapatkan buku pedoman kegiatan PKK, meminta dihadapkan kepada SC apabila terjadi konflik antar sesama PK dan komponen PKKMB FTUNY lainnya, melakukan pembelaan diri atas pelanggaran terhadap peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik, mendapatkan bantuan hukum apabila dihadapkan dalam persidangan pengadilan, mendapatkan penjelasan terkait dengan peraturan PKKMB FTUNY dari SC. Masa kerja dari penegak kedisiplinan adalah sejak terpilih sebagai PKKMB FTUNY dan berakhir bersama-sama alat kelengkapan PKKMB FTUNY sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengenalan advokasi PKKMB FTUNY 2022 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Adi Kurniawan. Kepada Saudara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Kurniawan. Di sini saya diamanahi sebagai koordinator tim advokasi PKKMB FTUNY tahun 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan garis besar terkait dengan apa sih itu tim advokasi dan gunanya seperti apa dan ranahnya seperti apa, bakal tak jelasin di sini. Oke, lanjut. Untuk yang pertama ada ketentuan mengenai tim advokasi. 1. Tim advokasi adalah komponen yang memiliki fungsi untuk memantau dan melakukan pembelaan di setiap perkara yang ada dalam serangkaian PKKMB FTUNY. Nah, di sini dikatakan ada untuk memantau dan melakukan pembelaan. Nah, untuk yang bagian memantau sendiri ini untuk melakukan pemantauan perkara yang terjadi di serangkaian PKKMB FTUNY.
Sedangkan untuk melakukan pembelaan ini pas nantinya diadakan sidang oleh mahkamah. Seperti itu. Untuk yang kedua, tim advokasi ditetapkan oleh penanggung jawab berdasarkan usulan dari mahkamah. Jadi tim advokasi ini direkomendasikan dari mahkamah untuk diadakannya tim advokasi atau terbentuknya tim advokasi, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah kewajiban dari tim advokasi. Yang pertama, menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan peserta. Ini untuk poin yang pertama bisa diartikan tim advokasi memfasilitasi kepada seluruh komponen terkait pengaduan terkhusus untuk mahasiswa baru, seperti itu. Untuk yang kedua, mengajukan perkara kepada DPM FTUNY jika di luar kegiatan PKKMB. Nah, nanti ketika saat penjaringan pengaduan tersebut, jika ada permasalahan atau suatu hal itu di luar dari kegiatan PKKMB, maka itu akan tim advokasi akan mengajukan kepada DPM FTUNY, seperti itu. Untuk yang ketiga, melakukan pembelaan dan pendampingan terhadap peserta di dalam persidangan. Nah, nanti ketika ada suatu permasalahan atau suatu pengaduan dari tim advokasi belum bisa menyelesaikan atau kedua belah pihak masih belum bisa berdamai, nah nanti akan ditindaklanjuti melalui sidang tersebut. Nah, di situ nanti advokasi akan mendampingi penuh dan juga menjadi pembela bagi pelapor tadi atau yang mengajukan permasalahan tadi, untuk nantinya kita dampingi dan kita bela saat persidangan tersebut. Untuk yang keempat, mematuhi peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik tentang PKKMB FTUNY. Ini tim advokasi juga nantinya bakal mematuhi seluruh peraturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh komponen PKKMB FTUNY. Untuk yang selanjutnya adalah hak dari tim advokasi. Yang pertama, mendapat surat tugas dari dekan. Jadi untuk kegiatan atau tim advokasi PKKMB FTUNY ini dapat tanggung jawab langsung dari dekan. Jadi bisa dikatakan resmi. Kita sebagai tim advokasi itu juga resmi, tidak ilegal, seperti itu. Yang kedua, mengajukan setiap perkara apapun ke mahkamah selama serangkaian kegiatan PKKMB FTUNY. Jadi ketika nanti ada permasalahan yang belum bisa terselesaikan secara damai antara pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, nah nanti dari tim advokasi mengajukan ke mahkamah terkait penyelesaian dari masalah yang bersangkutan antara komponen yang terlibat. Nah, nanti bakal kita laksanakan sidang, kita ngajuinnya ke mahkamah, seperti itu. Untuk yang ketiga, mendapatkan semua informasi di setiap perkara yang ada. Jadi nanti ketika ada hal-hal yang keterkaitan dengan perkara atau permasalahan dalam pelaksanaan PKKMB FTUNY, tim advokasi itu berhak mengetahui semua permasalahannya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, wewenang dari tim advokasi. Tim advokasi memiliki wewenang untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan setiap pengaduan yang diadukan. Jadi nanti ketika adanya pengaduan masuk, advokasi berhak untuk mengumpulkan informasi yang keterkaitan dengan perkara untuk dijadikan bahan menyelesaikan perkara, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, masa kerja dari tim advokasi PKKMB FTUNY. Jadi untuk masa kerja dari tim advokasi PKKMB FTUNY adalah selama
pelaksanaan PKKMB FTUNY dan berakhir bersama-sama alat kelengkapan atau komponen dari PKKMB FTUNY sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dari tim advokasi. Bila mana ada kekurangan dalam penyampaian atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Adi Kurniawan yang telah menyampaikan pengenalan advokasi PKKMB FTUNY 2022. Dilanjutkan dengan pengenalan Mahkamah PKKMB FTUNY 2022 yang akan disampaikan oleh Saudara Laode. Kepada Saudara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa baru Fakultas Teknik UNY Angkatan 2022. Perkenalkan, saya Laode Wahidin selaku perwakilan Mahkamah PKKMB FTUNY. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai Mahkamah dalam PKKMB FTUNY. Yang pertama, ketentuan Mahkamah PKKMB FTUNY. 1. Mahkamah PKKMB FTUNY adalah komponen penyelenggara peradilan PKKMB FTUNY yang menangani perkara dalam serangkaian PKKMB FTUNY. Yang kedua, pembentukan Mahkamah PKKMB ditetapkan melalui keputusan Ketua DPM FTUNY. 3. Mahkamah PKKMB terdiri dari unsur DPM FTUNY yang berjumlah ganjil dengan minimal 7 orang. Selanjutnya, kewajiban Mahkamah PKKMB FTUNY. Mahkamah memiliki kewajiban 1. Mengadili setiap perkara yang diajukan sesuai dengan tata tertib dan peraturan Fakultas PKKMB FTUNY. 2. Memberi putusan kepada setiap pelanggar secara adil dan bijaksana berdasarkan fakta. Yang ketiga, memberikan sanksi secara proporsional kepada setiap pelanggar dengan tetap memperhatikan aspek edukatif. Yang keempat, menghormati hak asasi yang ada di dalam komponen PKKMB FTUNY. Dan 5. Mematuhi peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik tentang PKKMB FTUNY. Mahkamah juga memiliki hak 1. Mendapat surat tugas dari dekan, dan 2. Menjatuhkan atau membebaskan dari sanksi kepada setiap komponen yang melakukan pelanggaran dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, wewenang Mahkamah. Mahkamah memiliki wewenang memberikan putusan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terakhir itu ada masa kerja Mahkamah. Masa kerja Mahkamah adalah sejak ditetapkannya sebagai Mahkamah PKKMB FTUNY dan berakhir bersama-sama alat pelengkapan PKKMB FTUNY sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sekian beberapa hal tentang Mahkamah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan yang telah memperkenalkan simulasi sidang PK, advokasi, dan mahkamah. Acara yang keempat yaitu pembacaan tata tertib, sanksi, dan kontrak belajar yang akan disampaikan oleh Saudara Ali Sabriansyah Zafron selaku koordinator si acara. Kepada Saudara Ali Sabriansyah Zafron, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Sabriansyah Zafron dari koordinator si acara PKKMB FTUNY 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tata tertib, sanksi, serta kontrak belajar peserta PKKMB FTUNY 2022. Yang pertama, tata tertib peserta PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2022. 1. Peserta PKKMB FTUNY 2022 datang maksimal pukul 06.10 waktu Indonesia Barat. 2. Peserta PKKMB FTUNY 2022
mengikuti seluruh rangkaian kegiatan berupa TMTP, kepemanduan, opening ceremony, Hari H PKKMB FT UNY 2022. 3. Peserta PKKMB FT UNY 2022 wajib mematuhi peraturan atribut pada saat Hari H PKKMB FT UNY 2022 sebagai berikut. Poin A, laki-laki. Kemeja putih polos berlengan panjang, tidak ketat, tidak transparan, lengan dapat ditarik sampai siku dan dimasukkan. Pada bagian ujung lengan kemeja terdapat manset lengan dan kancing. Celana kain hitam panjang non-jeans, tidak ketat, dan dapat ditarik sampai lutut. Dasi segitiga hitam polos dengan ujung dasi menyentuh ikat pinggang. Ikat pinggang hitam polos dan tidak mengatasnamakan instansi. Jenis kepala ikat pinggang yaitu kepala ikat pinggang frame, bukan ikat pinggang sekolah. Rambut potong rapi 321, warna alami, tidak disemir dan tidak dibatik. Acuan ukuran sepatu di tukang cukur atau dengan panjang rambut 2 cm, 1,5 cm, dan 0,5 cm. Mengenakan kokard. Kemudian penugasan dari fakultas terlampir. Poin B, kemeja putih polos. Maaf, ulangi. Poin B untuk perempuan. Kemeja putih polos berlengan panjang, tidak ketat, tidak transparan, lengan dapat ditarik sampai siku dan dimasukkan. Pada bagian ujung lengan kemeja terdapat manset lengan dan kancing. Rok hitam panjang align, non-jeans, non-belahan, non-transparan, non-plisket, dan non-span atau tidak ketat. Dasi segitiga hitam, maaf ulangi, dasi segitiga hitam polos dengan ujung dasi menyentuh ikat pinggang. Ikat pinggang hitam polos dan tidak mengatasnamakan instansi. Jenis kepala ikat pinggang yaitu kepala ikat pinggang frame, bukan ikat pinggang sekolah. Peserta PKKMB FT UNY 2022 putri yang berjilbab dengan ketentuan jilbab kain segi 4 hitam polos, menutup dada, bukan rawis, non-bordir, tidak menerawang, dan tidak boleh dirangkap. Standar ketebalan bahan wolfish. Wajib mengenakan ciput warna hitam. Peserta PKKMB FT UNY 2022 putri tidak berjilbab dengan ketentuan rambut dicepol menggunakan hairnet berwarna hitam polos tanpa aksesoris. Untuk peserta yang berambut pendek dan tidak dapat diikat ke belakang, rambut dicepit ke samping dengan rapi menggunakan jepit lidi hitam polos. Rambut warna alami tidak disemir bagi yang tidak berjilbab. Mengenakan kokard. Dan penugasan dari fakultas terlampir. 4. Selama PKKMB, maaf ulangi. 4. Selama kegiatan PKKMB FT UNY 2022 berlangsung, peserta dilarang: A. Meninggalkan rangkaian acara tanpa izin dari pemandu masing-masing. B. Melakukan tindakan yang mengandung sara. C. Merokok. D. Berkuku panjang, memakai kutek dan henna. E. Bertato. F.
tidak menyalakan kamera tanpa alasan yang jelas dan izin dari pemandu masing-masing. G. Tidur selama kegiatan berlangsung. H. Memakai make up pada saat acara berlangsung. I. Mengenakan perhiasan atau aksesoris. J. Mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras dan sejenisnya. K. Makan makanan ringan maupun berat kecuali pada saat isoma. 5. Peserta PKKMB FT/UNY 2022 wajib memenuhi semua penugasan. 6. Berkelakuan baik atau tidak membuat kegaduhan selama kegiatan PKKMB FT/UNY 2022. 7. Menjaga nama baik Universitas Negeri Yogyakarta. 8. Peserta yang tidak memenuhi tata tertib akan dikenakan sanksi. 9. Mematuhi tata tertib, sanksi, dan kontrak belajar yang berlaku. Demikian tata tertib peserta PKKMB FT/UNY 2022. Kemudian yang selanjutnya, sanksi peserta PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2022. A. Pelanggaran dan poin. 1. Jenis pelanggaran: keterlambatan dalam mengikuti kegiatan PKKMB FT/UNY 2022 hari H. Poin A, 5 menit dengan poin 10. Demikian tata tertib peserta PKKMB FT/UNY 2022. Kemudian yang selanjutnya akan saya bacakan sanksi peserta PKKMB FT/UNY 2022. Sanksi peserta PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2022. A. Pelanggaran dan poin. 1. Keterlambatan dalam mengikuti kegiatan PKKMB FT/UNY 2022 hari H. A. 5 menit 10 poin. B. 10 menit 20 poin. C. 20 menit 40 poin. D. Lebih dari 20 menit 60 poin. E. Tidak mengikuti pengecekan atribut 130 poin. 2. Tidak mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB FT/UNY 2022. A. TMTP 30 poin. B. Kepemanduan 1 kali 20 poin. 2 kali 40 poin. 3 kali 60 poin. C. Opening ceremony dan hari H PKKMB FT/UNY 2022 150 poin. 3. Pelanggaran atribut PKKMB FT/UNY 2022. A. Laki-laki tidak mengenakan kemeja putih polos berlengan panjang, tidak ketat, transparan, lengan tidak dapat ditarik sampai siku, dan tidak dimasukkan. Pada bagian ujung lengan kemeja tidak terdapat manset lengan dan kancing. 20 poin. Tidak mengenakan celana kain hitam panjang non-jeans, tidak ketat, dan tidak dapat ditarik sampai lutut. 15 poin. Tidak mengenakan dasi segitiga hitam polos dengan ujung dasi menyentuh ikat pinggang. 15 poin. Tidak mengenakan ikat pinggang hitam polos dan tidak mengatasnamakan instansi.
Jenis kepala ikat pinggang yaitu kepala ikat pinggang frame, bukan ikat pinggang sekolah, 10 poin. Rambut tidak sesuai ketentuan, potongan rapi 3, 2, 1, warna alami, tidak disemir dan tidak dibatik, 50 poin. Tidak menggunakan kokard, 15 poin. B. Perempuan tidak mengenakan kemeja putih polos berlengan panjang, ketat, transparan, lengan tidak dapat ditarik sampai siku dan tidak dimasukkan. Pada bagian ujung lengan kemeja tidak terdapat Pada bagian ujung lengan kemeja tidak terdapat manset lengan dan kancing, 20 poin. Tidak mengenakan rok hitam panjang align, non jeans, non belahan, non transparan, non plisket, dan non span, tidak ketat, 15 poin. Tidak mengenakan dasi segitiga hitam polos dengan ujung dasi menyentuh ikat pinggang, 15 poin. Tidak mengenakan ikat pinggang hitam polos dan tidak mengatasnamakan instansi. Jenis kepala ikat pinggang yaitu kepala ikat pinggang frame, bukan ikat pinggang sekolah, 10 poin. Mengenakan jilbab tidak sesuai ketentuan bagi yang mengenakan jilbab, 20 poin. Rambut tidak dicepol menggunakan hairnet berwarna hitam polos tanpa aksesoris. Untuk peserta yang berambut pendek dan tidak dapat diikat ke belakang, rambut dicepit ke samping dengan rapi menggunakan jepit lidi hitam polos. Bagi peserta PKKMB FTUNY 2022 putri tidak berjilbab, 20 poin. Rambut diwarnai atau disemir bagi yang tidak berjilbab, 50 poin. Tidak mengenakan kokard, 15 poin. 4. Meninggalkan rangkaian acara tanpa izin pemandu lebih dari 15 menit, 15 poin. 5. Tidak berkelakuan baik dan melakukan tindakan yang mengandung unsur sara selama kegiatan PKKMB FTUNY 2022 berlangsung, 100 poin. 6. Merokok, 90 poin. 7. Berkuku panjang, memakai kutek dan henna, 5 poin. 8. Bertato, 100 poin. 9. Tidak menyalakan kamera tanpa alasan yang jelas dan izin dari pemandu masing-masing. Peringatan setiap 5 menit selama 3 kali, total 15 menit, 10 poin. 10. Tidur selama kegiatan berlangsung, 100 poin. 11. Memakai make up pada saat acara berlangsung, 5 poin. 12. Mengenakan perhiasan atau aksesoris, 10 poin. 13. Mengkonsumsi narkoba dan minuman keras, 100 poin. 14. Makan makanan ringan maupun berat pada saat acara berlangsung kecuali pada saat isoma, 15 poin. 15. Menggunakan filter atau efek yang tersedia pada platform Zoom, 50 poin. 16. Tidak Tidak berkelakuan baik, menimbulkan kegaduhan selama kegiatan PKKMB FTUNY 2022 dan tidak menjaga nama baik Universitas Negeri Yogyakarta, 130 poin. 17. Tidak memenuhi sanksi yang telah disepakati, 200 poin. B. Sanksi poin pelanggaran 1. 5 sampai 10 poin. Membuat permintaan maaf. Mohon maaf, saya ulangi. 1. 5 sampai 10 poin.
membuat video permintaan maaf kepada teman-teman mahasiswa baru satu kepemanduan dan pemandu dengan menyebutkan kesalahan yang telah dilakukan. Wajib menampakkan wajah dan mengenakan pakaian hitam putih serta atribut lengkap. Dikirimkan ke WhatsApp grup kepemanduan masing-masing pada hari tersebut maksimal pukul 23.59 WIB. 2. 15 sampai 30 poin. Membuat video permintaan maaf kepada teman-teman mahasiswa baru satu kepemanduan dan pemandu dengan menyebutkan kesalahan yang telah dilakukan. Wajib menampakkan wajah dan mengenakan pakaian hitam putih serta atribut lengkap. Dikirimkan ke WhatsApp grup kepemanduan masing-masing pada hari tersebut maksimal 23.59 WIB. Kemudian membuat artikel tentang peran mahasiswa dalam menyikapi perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai budi pekerti luhur. Ditulis dengan minimal 1 halaman full folio bergaris, disertai sumber referensi, kemudian di-scan. Artikel diselesaikan setelah kegiatan hari itu dan dikumpulkan kepada pemandu maksimal pukul 23.59. 3. 35 sampai 50 poin. Membuat video permintaan maaf kepada teman-teman mahasiswa baru satu kepemanduan dan pemandu dengan menyebutkan kesalahan yang telah dilakukan. Wajib menampakkan wajah dan mengenakan pakaian hitam putih serta atribut lengkap. Dikirimkan ke WhatsApp grup kepemanduan masing-masing pada hari tersebut maksimal pukul 23.59 WIB. Kemudian membuat artikel tentang peran mahasiswa dalam menyikapi perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai budi pekerti luhur. Ditulis tangan minimal 2 halaman full folio bergaris, disertai sumber referensi, kemudian di-scan. Artikel diselesaikan setelah kegiatan hari itu dan dikumpulkan kepada pemandu maksimal pukul 23.59 WIB. Kemudian membuat video penjelasan dari artikel yang telah dibuat. Wajib menampakkan wajah, mengenakan pakaian batik, bawahan berwarna hitam, dan hijab segi 4 berwarna hitam bagi yang mengenakan hijab. Durasi video minimal 3 menit. Caption berisi nama lengkap mahasiswa baru, NIM, penjelasan materi secara singkat, serta menggunakan hashtag nama gugus, contoh hashtag BJ Habibie, dan hashtag PKKMBFTUNY 2022. Video diunggah di Instagram pada hari itu juga video diunggah di Instagram pada hari itu juga maksimal pukul 23.59 WIB. Video menandai atau tag akun @PKKMBFTUNY. Video menandai atau tag akun @PKKMBFTUNY dan Instagram pemandu masing-masing. Akun Instagram tidak boleh di-privat. 4. 55 sampai 75 poin. Membuat video permintaan maaf kepada teman-teman mahasiswa baru satu kepemanduan dan pemandu dengan menyebutkan kesalahan yang telah dilakukan. Wajib menampakkan wajah dan mengenakan pakaian hitam putih serta atribut lengkap. Dikirimkan ke WhatsApp grup kepemanduan masing-masing pada hari tersebut maksimal pukul 23.59 WIB. Kemudian membuat esai tentang pentingnya penanaman karakter bagi diri seseorang pemuda. Minimal 1 lembar atau 2 halaman, ditulis tangan pada kertas folio bergaris. Esai diselesaikan setelah kegiatan hari itu dan dikumpulkan kepada pemandu maksimal pukul 23.59 WIB. Kemudian
Membuat video penjelasan dari esai yang telah dibuat, wajib menampakkan wajah, mengenakan pakaian batik bawahan berwarna hitam, dan hijab segi 4 berwarna hitam bagi yang menggunakan hijab. Durasi video durasi video minimal 3 menit. Caption berisi nama lengkap mahasiswa baru, NIM, penjelasan materi secara singkat, serta menggunakan hashtag nama gugus, contoh, hashtag BJ Habibie, dan hashtag PKKMB-FT-UNY 2022. Video diunggah di Instagram pada hari itu juga, maksimal pukul 23.59 WIB. Video menandai atau tag akun @PKKMB-FT-UNY dan Instagram pemandu masing-masing, serta akun Instagram tidak boleh di-privat. Lima, 80 sampai 100 poin. Membuat video permintaan maaf kepada teman-teman mahasiswa baru, satu kepemanduan dan pemandu, dengan menyebutkan kesalahan yang telah dilakukan. Wajib menampakkan wajah dan mengenakan pakaian hitam putih serta atribut lengkap. Dikirimkan ke WhatsApp grup kepemanduan masing-masing pada hari tersebut maksimal pukul 23.59 WIB. Membuat esai tentang pentingnya tata krama di dalam diri seorang pemuda dan esai tentang polemik mahasiswa terhadap krisis identitas yang tumbuh dari media sosial. Masing-masing judul esai minimal 1 lembar atau 2 halaman. Ditulis tangan pada kertas folio bergaris. Esai diselesaikan setelah kegiatan hari itu dan dikumpulkan kepada pemandu maksimal pukul 23.59 WIB. Selanjutnya membuat 2 video penjelasan dari 2 esai yang telah dibuat. Wajib menampakkan wajah, mengenakan pakaian batik bawahan berwarna hitam, dan hijab segi 4 berwarna hitam bagi yang mengenakan hijab. Durasi video minimal 3 menit masing-masing esai. Caption berisi nama lengkap mahasiswa baru, NIM, penjelasan materi, serta Caption berisi nama lengkap mahasiswa baru, NIM, penjelasan materi secara singkat, serta menggunakan hashtag nama gugus, dan hashtag PKKMB-FT-UNY 2022. Video diunggah di Instagram pada hari itu juga, maksimal pukul 23.59 WIB. Video menandai atau tag akun @PKKMB-FT-UNY dan Instagram pemandu masing-masing. Akun Instagram tidak boleh di-privat. 5. Lebih dari 100 poin dengan sanksi penangguhan sertifikat peserta PKKMB-FT-UNY 2022. C. Sanksi pelanggaran khusus. 1. Berkuku panjang. Memotong kuku yang panjang pada waktu yang telah disepakati dengan mengirimkan bukti berupa foto yang dikirimkan kepada pemandu masing-masing. 2. Memakai kutek dan henna. Menghilangkan kutek dan henna pada waktu yang telah disepakati. Saya ulangi. 2. Memakai kutek dan henna dengan sanksi menghilangkan kutek dan henna pada waktu yang telah disepakati dengan mengirimkan bukti berupa foto yang dikirimkan kepada pemandu masing-masing. 3. Memakai make up pada saat acara berlangsung. Sanksi membersihkan make up menggunakan kapas yang diberi make up remover
pada waktu yang telah disepakati dengan mengirimkan bukti berupa video yang dikirimkan kepada pemandu masing-masing. 4. Tidak memotong rambut sesuai ketentuan. Dengan sanksi memotong rambut sesuai ketentuan pada waktu yang telah disepakati dengan sanksi memotong rambut sesuai ketentuan pada waktu yang telah disepakati dengan mengirimkan bukti berupa foto yang dikirimkan kepada pemandu masing-masing. 5. Rambut berwarna tidak alami. Dengan sanksi wajib menghapus warna yang tidak alami pada waktu yang telah disepakati dengan mengirimkan bukti berupa foto yang dikirimkan kepada pemandu masing-masing. 6. Bertato. Dengan sanksi membuat surat permintaan maaf, pengakuan, dan kapan tato dihilangkan dengan tanda tangan di atas materai oleh orang tua, ditulis tangan pada kertas folio bergaris, mengirimkan bukti berupa scan surat kepada pemandu masing-masing. 7. Narkoba dan minum minuman keras dengan sanksi dilaporkan ke pihak yang berwajib. 8. Tidak menjaga nama baik Universitas Negeri Yogyakarta dengan sanksi dilaporkan ke pihak birokrasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 9. Terlambat mengerjakan tugas kepemanduan dengan sanksi wajib mengerjakan sanksi yang telah disusun oleh pemandu dengan sanksi terlampir. 10. Tidak mengerjakan tugas kepemanduan dengan sanksi wajib mengerjakan sanksi yang telah disusun oleh pemandu dengan sanksi terlampir. Kemudian lampiran. 1. Terlambat mengerjakan tugas kepemanduan. Jawara Sahabat Teknologi dengan sanksi membuat video penjelasan tentang PKM yang telah dikerjakan. Video wajib menampakkan wajah seluruh anggota kelompok dan seluruh anggota kelompok wajib ikut serta menjelaskan materi PKM tersebut. Mahasiswa baru menggunakan kemeja putih dan berwarna lampiran. 1. Terlambat mengerjakan tugas kepemanduan. Tugas pertama, Jawara Sahabat Teknologi dengan sanksi membuat video penjelasan tentang PKM yang telah dikerjakan. Video wajib menampakkan wajah seluruh anggota kelompok dan seluruh anggota kelompok wajib ikut serta menjelaskan materi PKM tersebut. Mahasiswa baru menggunakan kemeja putih dan bawahan hitam. Video penjelasan diunggah ke Instagram dengan durasi minimal 2 menit dengan caption berisi nama kelompok, nama anggota kelompok, prodi, dan menggunakan hashtag nama gugus dan hashtag PKKMBFT-UNY 2022. Kemudian menandai atau tag akun @PKKMBFT-UNY dan akun pemandu masing-masing kelompok. Link tautan unggahan video diberikan kepada pemandu masing-masing. Pengunggahan video maksimal dilakukan pada 21 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Penugasan yang kedua, Jawara berbudi pekerti luhur dengan sanksi membuat video penjelasan mengenai etika yang peserta terapkan ketika mengerjakan video penugasan dengan durasi minimal 2 menit, posisi badan menghadap kamera, dress code batik, bawahan warna hitam, menggunakan hashtag nama gugus, hashtag PKKMBFT-UNY 2022, kemudian menandai atau tag akun Instagram
@pkkmbft.uny dan pemandu masing-masing. Kemudian link sanksi penugasan dikirim ke pemandu masing-masing. Video diunggah maksimal tanggal 19 Agustus 2022 pukul 11.59 WIB. Selanjutnya, Metamorfosa Sang Jawara mengunggah hasil penugasan ke Instagram pada slide 1 dan pada slide 2 berisi penjelasan mengenai isi dari mind map tersebut dalam bentuk teks digital atau poster, infografis, dan lain-lain. Caption berisi nama lengkap peserta, prodi, nama gugus, serta menjelaskan terkait tema yang sudah ditentukan mahasiswa baru saat mengerjakan penugasan dan menggunakan hashtag nama gugus, hashtag PKKMBFT-UNY 2022, serta menandai tag atau serta menandai tag akun @PKKMBFT-UNY dan pemandu masing-masing. Kemudian link sanksi penugasan dikirim ke pemandu masing-masing. Sanksi diunggah maksimal tanggal 27 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, Tuibon dan Salamdung dengan sanksi membuat video salah satu yel-yel wajib FT. Video diunggah di Instagram. Mahasiswa baru menggunakan kemeja putih dan bawahan warna hitam. Caption berisi nama lengkap peserta, prodi, nama gugus, serta alasan mengapa mahasiswa baru memilih salah satu yel-yel wajib FT. Dan mengunggah dan menggunakan hashtag nama gugus, hashtag PKKMBFT-UNY 2022, hashtag Salamdung. Video menandai atau tag akun @PKKMBFT-UNY dan Instagram pemandu masing-masing. Video diunggah maksimal tanggal 19 Agustus pukul 23.59 WIB. Kemudian selanjutnya buku penugasan dengan sanksi membuat esai dengan tema PKKMBFT-UNY 2022, yaitu Jawara Muda 4.0 berbudi pekerti luhur, ditulis tangan, minimal 3 halaman full folio bergaris, disertai sumber referensi, kemudian di-scan dan dikirimkan ke pemandu masing-masing. Dikirim maksimal tanggal 27 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. 2. Tidak mengerjakan penugasan kepemanduan. Penugasan 1. Jawara Sahabat Teknologi dengan sanksi 1. Tetap mengerjakan penugasan yang diberikan. 2. Membuat video penjelasan tentang PKM atau karya ilmiah dengan tema Teknologi Learning for the Future. Video wajib menampakkan wajah seluruh anggota kelompok dan wajib ikut serta menjelaskan materi PKM tersebut. Mahasiswa baru mengenakan pakaian kemeja putih dan bawahan warna hitam. Video diunggah ke Instagram seluruh anggota kelompok dengan durasi minimal 4 menit. Dengan caption berisi nama kelompok, nama anggota kelompok dan prodi, menggunakan hashtag nama gugus, hashtag PKKMBFT-UNY 2022, dan menandai atau tag akun @PKKMBFT-UNY 2022 dan Instagram pemandu masing-masing. Link Instagram diberikan ke pemandu masing-masing. Video diunggah maksimal tanggal 21 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, Jawara Berbudi Pekerti Luhur dengan sanksi 1. Tetap mengerjakan penugasan yang diberikan. 2. Membuat video penjelasan mengenai etika yang peserta terapkan ketika mengerjakan video penugasan. Posisi badan menghadap kamera. Dress code atasan batik, bawahan berwarna hitam,
Video diunggah ke Instagram dengan durasi minimal 4 menit dengan caption berisi nama prodi dan nama gugus. Menggunakan hashtag nama gugus, hashtag PKKMB-FT-UNY 2022, menandai atau tag akun Instagram @PKKMB-FT-UNY dan akun pemandu masing-masing. Kemudian link sanksi penugasan dikirim ke pemandu masing-masing. Video diunggah maksimal tanggal 19 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya penugasan yang ketiga, metamorfosa sang jawara dengan sanksi 1. Tetap mengerjakan penugasan yang diberikan. 2. Mengunggah hasil penugasan ke Instagram pada slide 1. Kemudian pada slide 2 berisi penjelasan mengenai isi dari mind map tersebut dalam bentuk video minimal 1 menit. Caption berisi nama prodi, nama gugus, serta penjelasan terkait tema yang sudah ditentukan mahasiswa baru saat mengerjakan penugasan dan menggunakan hashtag nama gugus, hashtag PKKMB-FT-UNY 2022, serta menandai atau tag akun @PKKMB-FT-UNY dan pemandu masing-masing. Kemudian link sanksi penugasan dikirim ke pemandu masing-masing. Sanksi diunggah maksimal tanggal 27 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Penugasan selanjutnya Tuibon dan Salamdung dengan sanksi 1. Tetap mengerjakan penugasan yang diberikan. 2. Membuat video yel-yel inovasi pribadi yang berkaitan dengan FT-UNY. Video diunggah di Instagram dengan durasi minimal 1 menit. Mahasiswa baru menggunakan kemeja putih dan bawahan warna hitam. Caption berisi nama prodi, nama gugus, penjelasan yang berkaitan dengan FT-UNY dan menggunakan hashtag nama gugus. Maaf, saya ulangi. Menggunakan hashtag nama gugus, hashtag PKKMB-FT-UNY 2022, hashtag Salamdung. Video menandai atau tag akun @PKKMB-FT-UNY dan Instagram pemandu masing-masing. Video diunggah maksimal tanggal 19 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Kemudian yang selanjutnya, buku penugasan dengan sanksi 1. Tetap mengerjakan penugasan yang diberikan. 2. Membuat esai sesuai dengan tema PKKMB-FT-UNY 2022, yaitu Jawara Muda 4.0 berbudi pekerti luhur. Ditulis tangan, minimal 5 halaman full folio bergaris, disertai sumber referensi, kemudian di-scan dan disertai sumber referensi, kemudian di-scan dan kirimkan ke pemandu masing-masing. Dikirim maksimal tanggal 27 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. 3. Tidak mengerjakan resum TMTP PKKMB-FT-UNY 2022 dengan sanksi tetap mengerjakan resum mengenai materi TMTP hari tersebut dan membuat mind map dengan kreatif. Mind map dapat dikerjakan secara manual ataupun digital. Resum ditulis tangan pada kertas folio bergaris, kemudian di-scan. Resum dan mind map mencantumkan nama lengkap, NIM, nama kelompok, dan jurusan pada bagian kanan atas. Sanksi penugasan dikirim ke WhatsApp grup kepemanduan masing-masing. Dikirimkan maksimal tanggal 13 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.
Demikian sanksi peserta PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan kontrak belajar peserta PKKMB FT UNY 2022. Kontrak belajar peserta PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2022. 1. Peserta wajib hadir maksimal 06.10 WIB. 2. Foto profil WhatsApp menggunakan batik setengah badan. Bagi yang berhijab menggunakan hijab hitam sejak TMTP sampai kegiatan PKKMB FT UNY 2022 selesai. 3. Menggunakan display name pada WhatsApp dengan format nama lengkap underscore jurusan. 4. Menyalakan lasin dan pemberitahuan dibaca atau centang biru pada WhatsApp. 5. Masuk ke YouTube, Bismart, Zoom, dan Google Meet menggunakan akun SSO atau email UNY. 6. Mahasiswa wajib subscribe akun YouTube Fakultas Teknik UNY dan follow akun Instagram @teknikuny. 7. Total kehadiran peserta PKKMB FT UNY 2022 pada semua acara mencapai 75% dan kepemanduan PKKMB FT UNY 2022 mencapai 100%. 8. Membuat dan mengumpulkan semua penugasan yang telah ditentukan oleh panitia. 9. Menghormati seluruh komponen PKKMB FT UNY 2022. 10. Mematuhi semua peraturan yang telah disepakati. 11. Peserta PKKMB FT UNY 2022 wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan berupa TMTP, kepemanduan, opening ceremony, dan hari H PKKMB FT UNY 2022. 12. Peserta PKKMB FT UNY 2022 wajib mematuhi segala hal yang telah ditetapkan PKKMB FT UNY 2022. Demikian kontrak belajar peserta PKKMB FT UNY 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ali Sabriansyah Zafron yang telah membacakan tata tertib, sanksi, dan kontrak belajar. Semoga dapat dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh mahasiswa baru. Dilanjutkan dengan simbolis penandatanganan tata tertib, sanksi, dan kontrak belajar yang akan diwakili oleh perwakilan Teknika Muda Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Kepada perwakilan Teknika Muda kami persilahkan. Kemudian dilanjut simbolis penandatanganan panitia oleh perwakilan OC, SC, PK, Advokasi, dan Mahkamah. Terima kasih kepada seluruh perwakilan komponen PKKMB FT UNY 2022 atas kesediaannya. Diharapkan dengan penandatanganan beberapa dokumen tersebut dapat memperlancar kegiatan PKKMB FT UNY 2022 hingga selesai. Amin. Keterangan persidangan. 1.
Mahkamah membuka dengan membacakan kronologis permasalahan dari kedua belah pihak, yaitu memperkenalkan penggugat dan tergugat. 2. Penggugat atau mahasiswa baru dan tim advokasi membacakan gugatan atau pembelaan terhadap kasus tersebut. 3. Tergugat atau penegak kedisiplinan menjawab terkait gugatan yang diajukan. 4. Penggugat memberikan pembenaran atau pembelaan terhadap tindakan penggugat. 5. Tergugat memberi pembenaran atau pembelaan terhadap tindakan tergugat. 6. Pihak penggugat dan tergugat memberikan bukti yang relevan untuk menguatkan argumen. 7. Kedua pihak memberikan kesimpulan atas argumen yang dipaparkan. 8. Mahkamah memberikan putusan berdasarkan tata tertib PKKMB FTUNY tahun 2022 dengan mempertimbangkan bukti yang diberikan kedua pihak. Terima kasih atas penampilan videonya. Semoga dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian acara yang terakhir yakni penutup. Demikian acara technical meeting dan temu perdana hari ini. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih untuk teman-teman Teknika Muda yang telah mengikuti kegiatan TMTP ini dengan sebaik mungkin. Jangan lupa untuk mengerjakan penugasan yang telah diberikan. Dan kami juga mewakili segenap Panitia PKKMB FTUNY 2022 memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Sekian dari kami, saya Riana Mesa Putri. Dan saya Yusuf Aditya Chandra, mohon pamit undur diri. PKKMB FTUNY 2022, Jawara berkarakter, sahabat teknologi, membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.